Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat kan nih? Semangat. Nah, biar jangan ngantuk, dengerin ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila bihil Qur'an minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Yang terhormat orang tua kita sekaligus ketua dan penasehat Yayasan Nurul Fadilah, sekeluarga yang kami hormati dan kami cintai, wabil khusus juga kepada orang tua pimpinan dari Nur Yakin, Abah Nur yang kami hormati, juga teman-teman yang tidak bisa disebut. Insyaallah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala mengatur acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Mudah-mudahan Allah memberikan amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada anak-anakku yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak-anak yatim warga Palmerah atau Sedipit yang saya cintai dan yang saya hormati. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang menjadi harapan bangsa, harapan agama, harapan negara, sehingga mampu memimpin negara dengan adil dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mendengarkan niat yang mulia, cita-cita yang mulia Bapak Suratman yang ingin mempunyai yayasan atau pesantren dan minta doa kepada anak-anak yatim. Itu memang strategi yang sangat luar biasa. Kalau kita sering membuka YouTube atau TikTok, itu ada yang namanya anak yatim kurung kambing. Ada anak yatim kandang kambing yang dipimpin oleh Haji Dwi Yulianto yang dari Bogor. Itu luar biasa doa anak yatim itu. Wajar kalau orang tua kita tadi minta doa sama anak-anak yatim, karena doa anak yatim itu tidak ada penghalang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diijabah doanya. Sebagaimana doa anak yatim kandang kambing yang dipimpin oleh Haji Dwi Yulianto dari Bogor itu. Bayangkan dengan wasilah dan barokah doa anak yatim, dengan catatan mengikuti aturan dan pelaturan yang telah ditentukan oleh Pak Haji Yulianto, 1 minggu atau 1 bulan bisa tembus 100 miliar berkat doa dari anak yatim. Oleh karena itu wajar kalau tadi orang tua kita itu meminta doa kepada anak yatim, karena sekali lagi doa anak yatim itu tidak terhalang dan tidak terputus, bahkan doa anak yatim itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan motivasi dari orang tua kita, yuk kita doakan khususnya kepada anak-anak yatim nih, doakan
Yayasan Nur Fadilah supaya bisa berkembang. Amin. Bisa berkembang dan bisa mempunyai pesantren. Amin. Bahkan pesantren tahfidz. Ya, pesantren amin. yang tidak harus bayar di situ, bisa pesantren asal mau belajar, insya Allah. Mudah-mudahan itu terkabul atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu kembali saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku, jangan pelit mengucap amin, setuju, semoga dikabulkan doanya. Itu kalimat amin, maknanya amin ada di amin itu. Kalimat amin itu adalah setuju atas doa yang telah diucapkan. Tapi kalau kita tanpa mengaminkan, artinya dengan sikap diam, berarti itu ada unsur tidak setuju dengan kalimat doa tersebut. Sedangkan di bulan puasa, Rasulullah SAW menganjurkan harus lebih banyak berdoa, karena doanya orang yang berpuasa itu, khususnya doa di bulan puasa itu tidak ada hijab atau penghalang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Amin. Satu. Kedua, doa dari anak yatim juga sama seperti itu. Oleh karena itu, ketika tadi minta doa wajar, itu adalah trik yang positif yang disampaikan oleh orang tua kita, yaitu Bapak Haji Surat. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap keluarganya diberikan kesehatan, Amin. hidupnya diberikan keberkahan, Amin. anak-anaknya diberikan kesehatan, Amin. anak yang soleh dan soleha, Amin. panjangkan umurnya, Amin. hidupnya dan perusahaannya. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, ada bocoran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai masalah orang yang dicintai oleh surga. Ada 4 macam orang yang dicintai oleh surga. Al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Lihibdi lisan wa it'amil ji'an wa sabir Ramadan wa tilawatil Quran. 4 macam inilah bukan kita yang merindukan surga, tapi surga merindukan orang yang 4 ini. Luar biasa. Apa? Yang pertama, orang yang pandai memelihara lisan. Mulutnya dijaga, tidak ada kalimat yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan atau perkataan yang baik. Apalagi untuk menjadi sampai mengadu domba, membuat orang keributan, membuat keonaran, tidak pernah terucap dari mulutnya. Orang itulah yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita menjadi pelakunya nih, orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, wa'id amil ji'an. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga yaitu orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang lapar. Ketika ada orang minta-minta datang ke rumah kita, nggak ditarget mesti berapa, adanya 2.000 ya kasih 2.000, adanya 1.000 ya kasih 1.000. Apalagi ini di bulan puasa nih, di bulan puasa kalau mampu setiap hari mengirimkan takjil ke musola untuk orang yang berbuka puasa di musola, luar biasa. Satu kali beribadah, beramal di bulan puasa itu bisa mencapai, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai 700 kali lipat. Bayangkan, kita beramal 1.000 kali 700 menjadi 700.000. Itu luar biasa. Makanya ketika kita berangkat sholat taraweh, ya,
Kan suka ada teropong lewat tuh, suka ada teropong lewat. Jadi rumah jangan lupa bawa masa ya 2.000, masa disamain sama WC, WC aja 2.000, masa disamain sama ke WC lebihan lah dari 2.000. Insya Allah. Itu 2.000 kali 700, bayangin, tidak terasa, kali 30 malam, luar biasa. Yang ketiga, talil Quran atau qiraatil Quran. Kalau talil Quran itu selalu membaca Al-Quran gitu, baik siang maupun malam, walaupun cuma 1 ayat. Kalau qiraatil Quran itu seketemunya membaca Al-Quran. Yang pandai, yang gemar membaca Al-Quran. Nah sekarang ini alhamdulillah nih, tiap masjid, musola rame selalu sama orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi jangan di bulan Ramadan doang. Tiap hari kita harus pandai, harus mampu, harus mencintai bacaan Al-Quran. Karena apa? Nanti di yaumil akhir, di yaumil hisab, di alam kubur, itu yang menolong kita itu Al-Quran, bukan HP. Ini lebih banyak baca HP daripada Al-Quran. Padahal kata Quran, yang nolong lo itu nanti gua, bukan HP. HP mah gak berguna. Nah, di sisi lain, ketika kita ditanya man rabbuka wa man imamuka, kan jawabannya apa? Man rabbuka, Allah jawabannya. Wa man imamuka, jawabannya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'annya tidak kita baca, mana mau dia diakui sebagai imamnya? Dibaca juga enggak, gua katanya ngaku imam abang gua, katanya kata Quran seperti itu. Tapi kalau kita sering atau pandai cinta membaca Al-Quran, ketika malaikat Munkar dan Nakir itu datang akan menanya kita, itu yang ada, yang ketika mau dibungkus ketika habis dimandiin, mau dibungkus, Al-Quran itu membentuk menjadi manusia, masuk ke dalam tubuh kita, di luar di dalam kain kafan. Ketika nyampe ke kuburan, datang malaikat Munkar dan Nakir, maka Quran itulah yang akan menjadi membackground diri kita dari pertanyaan-pertanyaan malaikat. Luar biasa. Makanya Al-Quran itu memberikan syafaat di yaumil akhir. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ada hikmah dan manfaatnya untuk khususnya pribadi saya dan untuk para jamaah sekalian, bagi anak-anak yatim. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang menjadi harapan agama, bangsa dan negara, wabil khusus menjadi harapan kedua orang tuanya. Dan juga kita doakan bersama, mudah-mudahan Yayasan Nur Fadilah dan Paguyuban Nur Yakin akan lebih menjadi barokah lebih ke depannya untuk selalu menyantuni anak-anak yang yatim. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.